Pernah nggak kamu bangun pagi, buka rekening dan merasa, kok angka ini cepat banget turunnya? Padahal baru beberapa hari yang lalu gajian masuk. Kamu mulai menghitung-hitung di kepala. Aku beli apa ya? Kok rasanya nggak ada barang baru, tapi uangnya hilang. Dan di titik itu kamu mulai sadar. Mungkin masalahnya bukan gaji, bukan harga barang, bukan keadaan, tapi kebiasaanmu sendiri. Hari ini aku mau ajak kamu ngobrol dalam waktu yang panjang, santai tapi mendalam. Kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi bisa mengubah seluruh hidupmu. Kebiasaan kecil yang menentukan masa depan finansialmu. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, aku minta satu hal kecil dari kamu. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Biar setiap kali aku upload video seperti ini, kamu dapat pengingat untuk terus memperbaiki hidup. Pelan-pelan tapi pasti. Karena aku percaya, perjalanan finansial itu lebih mudah kalau kita jalan bareng. 1. Kebiasaan menunda sebentar sebelum membeli. Jika kamu beri waktu untuk berpikir, dompetmu yang berterima kasih. Mari kita mulai dari kebiasaan yang paling sering merusak hidup orang, yaitu mengambil keputusan terlalu cepat. Zaman sekarang godaan belanja itu bukan di toko, bukan di mall, tapi di genggaman tanganmu sendiri. Aplikasi belanja tahu apa yang kamu suka lebih baik daripada dirimu sendiri. Contohnya kamu lagi stres, lagi sedih, lihat iklan diskon 70% muncul. Otakmu langsung memproses, ini kesempatan emas, ini rezeki nggak boleh dilewatkan. Kalau nggak beli sekarang, rugi. Padahal tidak beli pun sebenarnya kamu tidak kehilangan apa-apa. Aku pernah berada di fase itu. Setiap lihat flash sale, jantung ikut flash juga. Rasanya kayak harus siap-siap ikut perang saudara demi rebutan barang murah. Sampai suatu hari aku sadar, keinginan membeli itu seperti ombak, kuat di awal, melemah kalau kamu diamkan. Akhirnya aku mulai membuat aturan pribadi. Untuk barang kecil, tunda 30 menit. Untuk barang menengah, 24 jam. Untuk barang mahal, 3 hari sampai 7 hari. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Lebih dari 70% keinginan belanja hilang sendiri. Bukan karena aku jadi pelit, tapi karena aku mulai membedakan antara aku ingin versus aku butuh. Dulu aku beli karena lapar mata. Sekarang aku beli karena sadar fungsi. Dulu aku beli karena emosi. Sekarang karena logika. Contoh nyata, aku pernah sangat ingin beli sepatu branded, bukan karena butuh, tapi karena banyak orang pakai. Setelah aku beri jeda 24 jam, aku tanya diri sendiri, apa hidupku berubah kalau aku punya sepatu ini? Jawabannya, tidak, dan aku batal beli. Itu uang ratusan ribu, bahkan jutaan yang terselamatkan hanya karena 24 jam. Kebiasaan ini kelihatannya remeh, tapi kalau kamu lakukan konsisten, kamu bisa menyelamatkan lebih dari 30-40% pengeluaranmu dalam setahun. 2. Kebiasaan mencatat pengeluaran harian. Karena hal yang tidak kamu sadari, tidak bisa kamu kendalikan. Banyak orang tidak miskin, mereka hanya tidak sadar kemana uangnya hilang. Ketika aku mulai mencatat pengeluaran, aku menemukan fakta yang bikin aku bengong. Uangku hilang bukan karena aku membeli barang mahal, tapi karena terlalu sering membeli hal mungkil. Bayangkan ini, 12.000 untuk es kopi, 18.000 untuk camilan, 6.000 untuk top up parkir digital, 15.000 untuk gorengan, 10.000 ongkir. Kecil, iya, tapi kalau setiap hari, sebulan bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Ini seperti bocor halus di dinding rumah, nggak kelihatan tapi lama-lama merusak. Aku mulai membiasakan diri membuka catatan setiap malam. Hanya butuh 3 menit, tapi dari 3 menit itu, aku menemukan pola baru setiap minggu. Contoh nyata, aku sadar bahwa ketika aku stres, aku makan lebih banyak. Ketika aku jenuh, aku belanja barang random. Ketika aku lelah, aku pesan makanan mahal. Dan ketika pola itu aku sadari, aku bisa mengubahnya. Mencatat bukan hanya untuk tahu angka, tapi mengerti dirimu sendiri. Tanpa catatan, kamu seperti nyetir mobil tanpa dashboard. Kamu tidak tahu bensin tinggal berapa, tidak tahu suhu mesin panas atau tidak, tidak tahu ada bahaya atau aman. Catatan itu dashboard hidupmu. Dan siapapun yang mulai mencatat, pasti mulai berubah. 3. Kebiasaan menabung di awal bukan di sisa. Kalau kamu menabung dari sisa, kamu menabung dari harapan. Kalau kamu menabung di awal, kamu menabung dari keputusan.
Ini adalah kebiasaan paling sederhana, tapi paling mengubah masa depan seseorang. Dulu aku selalu menabung dari sisa, dan kamu tahu apa masalahnya? Sisa itu jarang ada. Kalau ada pun cuma sedikit, karena sepanjang bulan selalu ada alasan untuk memakai uang itu. Tapi sejak aku mengubah aturan, begitu gajian masuk, 10-20% langsung dipindah ke tabungan dan dana darurat. Hidupku berubah drastis. Awalnya berat, karena aku merasa uangku berkurang sebelum dipakai. Tapi setelah 2 bulan, aku merasakan efeknya. Aku tidak lagi panik saat ada kebutuhan mendadak. Aku tidak lagi stres ketika motor mogok atau sakit. Aku punya ruang bernafas. Menabung di awal adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Bentuk kasih sayang pada masa depanmu. Bentuk komitmen bahwa kamu ingin hidup lebih aman. Banyak orang bilang aku nggak bisa nabung karena uangku pas-pasan. Justru kalau pas-pasan, harus nabung. Karena orang yang pas-pasan, hidupnya lebih rentan terhadap kejutan finansial. Solusi sederhana, auto debit tabungan, pisahkan rekening belanja dan rekening tabungan. Jangan pernah campur. Dan setelah 1 tahun, kamu akan melihat versi dirimu yang jauh lebih kuat. 4. Kebiasaan hidup sedikit lebih pelan. Keputusan finansial terbaik datang dari emosi yang tenang. Ini kebiasaan yang jarang dibahas, tapi sebenarnya menjelaskan sebagian besar orang boncos. Hidup terlalu cepat. Ketika kamu hidup terlalu cepat, kamu belanja tanpa mikir, kamu jajan tanpa sadar, kamu check out karena impuls, kamu beli karena stres bukan karena butuh. Kamu membuat keputusan yang kamu sesali di akhir bulan. Pernah lihat orang belanja hanya karena lagi bad mood? Atau makan mahal karena pelampiasan? Atau beli barang mahal karena ingin merasa lebih baik? Itu semua terjadi bukan karena orang itu boros, tapi karena mereka tidak memberi jeda pada emosinya. Aku mulai mengubah hidupku dengan satu kebiasaan. Kalau capek, jangan belanja. Kalau marah, jangan check out. Kalau sedih, jangan makan mahal. Aku belajar memberi jeda pada emosiku. Dan ternyata, lebih dari 50% keputusan salahku dulu berasal dari kecepatan hidup, bukan kebutuhan. Ketika aku memperlambat ritme hidup, aku belanja lebih sedikit. Aku makan lebih sadar, aku memilih barang lebih bijak. Aku merasa lebih damai. Pelan bukan berarti lambat, pelan berarti sadar. 5. Kebiasaan evaluasi mingguan. Yang dievaluasi akan membaik, yang tidak dievaluasi akan diulang. Kebiasaan ini jarang dilakukan orang, padahal dampaknya sangat besar. Setiap minggu malam, aku duduk sebentar, buka catatan, dan tanya diri sendiri. 1. Apa yang aku beli minggu ini? 2. Kenapa aku beli itu? 3. Apakah itu keputusan yang benar? 4. Apa yang harus aku perbaiki minggu depan? 5. Apa pola emosi yang muncul dari pengeluaran minggu ini? Evaluasi mingguan membuatmu tidak jalan dalam kegelapan. Kamu tahu sumber masalahmu, dan yang tahu masalah pasti menemukan solusi. Orang yang tidak pernah mengevaluasi dirinya, hidupnya jalan di tempat. Orang yang mengevaluasi 10 menit per minggu, hidupnya membaik setiap minggu. Evaluasi menghindarkanmu dari pengulangan kesalahan. Evaluasi bikin kamu sadar, oh, aku sering jajan kalau lagi stres. Oh, aku boros kalau gajian. Oh, aku check out tengah malam. Ketika kamu tahu pola itu, kamu bisa mengubah hidupmu. Walau pelan, walau sedikit, tapi selalu ke arah yang lebih baik. Kalau kamu merasa video ini membuka pikiranmu, jangan lupa subscribe. Karena aku ingin menemani perjalanan finansialmu pelan-pelan tapi konsisten, sampai kamu benar-benar punya hidup yang lebih stabil dan tenang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, keuangan yang kuat bukan dibangun dari keberuntungan, tapi dari kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Mulailah hari ini, mulailah dari hal yang ringan, dan lihat bagaimana hidupmu berubah beberapa bulan dari sekarang. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga uangmu, jaga dirimu.